Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para sahabat-sahabat YouTube Majfa TV yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala serta dalam lindungan Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada video yang ke-11 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah ilmu tenaga dalam. Insya Allah ini bacaannya sangat bisa dimengerti, maknai, serta dipahami dan dipraktekkan. Banyak ilmu-ilmu tenaga dalam di internet yang mana bacaannya itu rata-rata tidak bisa dimengerti, dimaknai. Bagi yang orang awam tinggal membacanya padahal tidak tahu apa maksud dari bacaan tersebut. Jika seandainya Anda panjenengan sedaya pernah mengamalkan suatu ilmu dari internet tanpa adanya guru yang membimbing, coba dimaknai dulu bacaannya ya, maksudnya itu apa. Dikarenakan khawatir nanti malah bacaan tersebut mengundang bangsa yang tidak bisa dilihat. Istilah lainnya ya seperti gini ya, ajian Rangga Gunung, atau misalkan ajian Rawa Rontek, atau ajian Panglimunan, atau ajian Gelap Ngampar. Itu kalau tidak ada yang membimbing, bisa-bisa malah berbalik arah ke si pengamal. Ya, ini saya memberi informasi sebagian dikarenakan saya juga dulu pernah punya guru, dari beberapa guru, dari istilah lainnya guru belajar tentang ilmu kejawen. Sedikit pengalaman tentang bagi orang yang awam agar mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya dalam mengamalkan suatu ilmu. Yang terpenting kita bisa tahu artinya dari bacaan tersebut. Nah, pada kesempatan ini insya Allah saya akan memberikan sebuah ilmu yang mudah-mudahan dapat bermanfaat, gunanya untuk perlindungan diri. Perlindungan diri ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan, bisa dipraktekkan tanpa harus melalui puasa. Kalaupun ingin lebih besar kekuatannya, insya Allah pakai riyadhah puasa, seperti layaknya puasa Ramadan, puasa biasa ya, minimal 3 hari atau 7 hari. Kalau yang kuat ingin puasa mutih, sahurnya nasi putih, minumnya air putih, pokoknya yang tidak berasa, itu 3 hari saja. Bagi yang belum pernah mengamalkannya, maksudnya belum pernah puasa mutih, dalam jangka 2 hari aja, 1 hari aja rasanya badan lempok. Karena saya sendiri juga pernah ngalami yang namanya puasa putih. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tentang pengertian dari tenaga dalam ya. Tenaga dalam adalah tenaga yang ada dalam setiap diri manusia, di mana tenaga dalam mampu dibangkitkan dengan olah pernapasan. Di samping itu, penting bagi orang yang mendalami ilmu tenaga dalam disertai dengan tata cara mengeluarkannya saat dibutuhkan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Selain olah nafas, juga menggunakan bacaan ilmu tenaga dalam agar energi ilahiyah bisa turut bekerja di dalamnya. Ingat ya, sejatinya tenaga dalam bukanlah tenaga fisik, melainkan salah satu energi yang tak kasat mata. Rata-rata kalau belajar ilmu tenaga dalam pasti ada yang diselingi dengan belajar silat. Suatu perguruan tertentu pasti ada ilmu silatnya. Bacaan ilmu tenaga dalam adalah sejenis tawasul, zikir atau wirid tertentu yang bila diamalkan dengan tata cara tertentu dan rutin dibaca akan mampu menjadi pembangkit tenaga dalam.
Tenaga dalam ini biasa digunakan oleh para wali, para pendekar atau para pejuang dan prajurit zaman dahulu. Bahkan para ulama dulu membekali prajurit dan para pahlawan yang mendahului kita tersebut dengan bacaan-bacaan tenaga dalam. Tujuannya adalah sebagai perlindungan diri dari serangan musuh. Untuk doanya insya Allah kita pernah dengar sehari-hari, hampir malah setiap hari. Insya Allah pada doa ini tidak ada efek yang membahayakan. Untuk doanya mohon disimak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, demi Allah, Rasulullah, Allahu akbar, lillahi ta'ala, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Ya Allah, artinya saja insya Allah Anda panjenengan sedoyo bisa tahu dan paham. Ini tenaga dalam bentuk betul-betul murni dari dalam diri Anda sendiri serta pertolongan dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cara mengamalkan bacaan ilmu tenaga dalam tersebut harus ada caranya ya. Bacaan ilmu tenaga dalam bisa serta-merta Anda baca langsung tanpa adanya cara yang tepat. Jadi Anda bisa membaca dengan waktu yang berbeda atau waktu yang senggang. Silahkan membacanya dan mencobanya sedikit demi sedikit. Jangan tergesa-gesa, karena mempelajari ilmu itu yang paling bagus. Tingkatan tertinggi adalah dengan cara istiqomah. Jadi bertahap sedikit tapi dilakukan rutin setiap hari. Insya Allah akan mendapatkan suatu kekuatan yang begitu dahsyat. Ilmu ini tidak harus dengan mempunyai guru ya. Jadi ilmu ini bisa diterapkan, dipraktekkan siapa saja, terlebih-lebih untuk yang beragama Islam. Dikarenakan di sini ada bacaan dari syahadat. Kalau ingin kekuatannya lebih besar, bisa juga dengan puasa. Kalau tidak dengan puasa juga tidak apa-apa, tidak masalah ya. Cuman nanti ada perbedaan antara yang memakai puasa atau yang tidak memakai puasa. Untuk tata caranya, monggo bisa disimak. Kerjakan amalan secara rutin tiap hari minimal 30 menit. Jadi diusahakan sebelum kita mengamalkan, alangkah baiknya kita mandi wajib atau mandi besar dulu. Setelah itu berwudu lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, sholat hajat terserah ya, atau sholat yang diajarkan oleh Nabi Khidir juga bisa, yang terdapat di video yang pertama, atau sholat hajat biasa yang sekiranya Anda bisa dengan niat misalkan seperti ini ya, usolli sunnatan hajati ra'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, 2 rakaat saja ya. Kita setelah sholat tadi ya, setelah sholat hajat kemudian salam, lalu posisi badan tegak lurus. Jadi duduk bersila tapi lurus bagian belakang, jadi tegak lurus. Jangan istilah lainnya biasanya kan bungkuk biasanya kalau mau setelah sholat kan biasanya bungkuk kalau duduk gitu. Nah kalau ini lurus, dikarenakan apa lurus itu ada maksudnya. Kelurusan dari belakang bagian punggung ini lurus ke atas, itu nanti mempermudah energi yang mengalir. Kalau posisi badan membungkuk itu sangat sulit untuk mengalir, ya mengalir tapi tidak senormal yang tegak lurus. Tangan seperti orang bertapa dengan kaki kanan di atas kaki kiri. Kalau ini yang tidak terbiasa mungkin capek, kaki kanannya di atas kaki kiri. Nah, kalau yang tidak biasa ya pakai duduk bersila biasa saja. Kita berzikir dulu ya. Waktu mengeluarkan nafas dalam hati menyebut ya, waktu menarik nafas menyebut Allah. Jadi mengeluarkan pakai ya, waktu menarik nafas pakai Allah. Jadi
Nah, itu menghirup, jadi menghirup itu sambil dalam hati membaca Allah. Nah, tapi pas ketika tarik nafas membaca Allah, keluarkannya, untuk mengeluarkannya ya Allah. Menarik juga membaca Allah. Waktu mengeluarkannya ya Allah. Tarik nafas kuat-kuat, ditahan lalu alirkan ke perut. Tekan dan keluarkan secara perlahan melalui hidung. Paham tidak? Misalkan seperti ini ya, ditarik nafas. Nah, ambegan atau istilahnya ambegan, sak kuat-kuatnya ditarik nafas sambil menyebut Allah. Kemudian sebentar ditahan dulu, nanti dibayangkan masuk ke perut, energi masuk ke perut dibayangkan, lalu keluarkanlah dengan perlahan-lahan nafasnya melalui hidung. Nah, mengeluarkan melalui hidung. Sebaiknya saat mengerjakan nafas dikeraskan seperti orang mendegur. Nah, kayak mendegur. Nah, kerjakan dikir nafas ya Allah selama mungkin, karena semakin lama semakin baik. Tanda-tanda tenaga dalam karomah sudah bangkit apabila tangan terasa getarannya, jadi bergetar ya. Lakukan amalan bacaan ilmu tenaga dalam ini selama 1 minggu. Jadi saya simpulkan untuk lebih jelasnya, setelah sholat ada 2 rakaat, kemudian membaca ini ya, doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Demi Allah Rasulullah, Allahu akbar, la lillahi ta'ala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca minimal 3 kali. Kalau mau lebih banyak lagi tidak apa-apa. 7 kali, 21 kali, 33 kali, 77 kali, 101 kali, 313 kali, itu boleh. Semakin banyak itu semakin baik. Nah, setelah membaca itu, membaca itu 3 kali, baru kita amalkan yang tadi berlatih nafas itu ya. Nah, kalau sudah mengamalkan semua sesuai petunjuk, sekarang kita membuktikannya. Ambil 1 telur atau bola lampu ya, dop yang sudah mati, atau yang sudah mati kan jarang, mendingan telur enggak apa-apa. Lalu niatkan salurkan tenaga dalamnya. Untuk caranya dipegang telurnya, lalu kita tadi membaca doa tadi. Setelah itu baru kita niatkan minta kepada Gusti Allah, Gusti Allah, kula nyun tenaga dalam agar masuk ke dalam telur ini. Jadi kita tunggu sampai tangan kita benar-benar merasakan. Nanti kalau telur ini rasanya tangan kita bergetar. Kalau semakin lama itu nanti tangan akan terasa kayak beringin, cenut gitu. Jadi kayak semutan. Itu berarti luar biasa. Kalau Anda panjenengan bisa merasakan sampai segitunya, berarti tenaganya sudah besar itu. Kalau serasa sudah tangannya sudah bergetar keras, kenceng ya. Nah, sekarang kita mencobanya. Anda lempar telur atau bola lampu itu ke dalam dinding atau lantai atau batu. Jika tenaga dalamnya itu sudah bekerja masuk ke telur, berarti telur itu yang kita lempar ke dinding atau batu atau lantai tidak akan pecah. Malah justru dia akan mantul, mendal, kayak seperti bola karet gitu. Tidak akan pecah. Teruskan selama mungkin kalau Anda belum berhasil menguasainya. Kalau sudah berhasil, maka ilmu tenaga dalam Anda panjenengan sedaya diberi kekuatan oleh Gusti Allah, berarti diijabahi oleh Gusti Allah. Jika Anda sudah menguasai dan berhasil mendapatkan tenaga dalam dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah untuk kebaikan, untuk melindungi diri, melindungi keluarga, maupun melindungi seseorang yang akan mencelakainya. Jadi seandainya kalau sudah menguasai betul, kemudian Anda sombong, merasa mempunyai tenaga yang besar, atau bisa mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita yang besar, maka ilmu tersebut sedikit demi sedikit akan luntur. Jadi ya kekuatannya akan mengecil,
tidak membesar tapi malah justru mengecil. Nah, untuk mengulanginya lagi ya Anda kerjakan lagi seperti tadi untuk memperbesar tenaganya. Jika Anda merasa sombong dan kemudian bertobat, ilmu tersebut bisa Anda kuasai lagi dengan sempurna. Ini manfaatnya sangat luar biasa ya. Jika Anda sering membaca doa ini atau mengamalkan tadi zikir nafas secara tidak langsung, seumpama ada yang berbuat tidak baik dengan kasat mata dengan Anda, maka akan berbalik arah sendiri. Jadi akan kembali lagi ke yang mengirim. Seandainya ada orang yang mau melet jenengan, mengguna-guna jenengan, malah justru nanti akan berbalik arah ke orang tersebut. Malah justru orang tersebut akan tergila-gila kepada Anda. Jadi gunakanlah dengan sebaik mungkin, dengan ikhlas karena lillahi ta'ala. Semakin Anda semakin bagus, hindarilah kata riya atau sombong. Ini manfaatnya banyak sekali ya. Nah, mungkin ini saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekeliruan dalam saya menyampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Kita akhiri membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.